Nyelamatin Iya. 2001. Jadi saya bilang gini deh, gue beresin, kagak usah gue diangkat jadi komisaris, preskom apa aja, pokoknya gue dikasih wewenang buat beresin. Gue beresin pasti beres, cuman syaratnya tolong threshold presiden dibikin 0. Dibikin 0. Iya, itu malah solusi yang bagus supaya sistem politik kita Iya. amanah, bersih. Ini Itu dia bisa menggolkan 0% presiden threshold, maka rakyat Indonesia, tadi saya katakan, rakyat Indonesia berpeluang dipimpin oleh orang-orang yang memang punya kapasitas dan kemampuan. Bukan hanya dipimpin oleh para boneka oligarki si A, si B saja, nomor 1, nomor 2 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kemarin hari Sabtu Ahad itu 2 hari kita disuguhi banyak berita. Antara lain tiba-tiba beredar berita bahwa Rizal Ramli, ekonom senior itu, yang mantan Menteri Perekonomian di era Gus Dur itu menyatakan bersedia membantu menyelamatkan Garuda dari ancaman kepailitan. Ya, kita tahu Garuda utangnya gede banget, udah mau bangkrut, bahkan pemerintah pun akhirnya berpikir akan menutup Garuda dengan mempailitkannya. Rizal Ramli menyatakan bahwa dia bersedia membantu menyelamatkan Garuda gratis, 0 rupiah, nggak usah dibayar. Yeah. Bukan cuma nggak dibayar 0 rupiah, bahkan dia tidak minta jabatan apapun, mau jadi komisaris ini, preskom itu, nggak pengen, gratis semuanya, gratis ya. Rizal Ramli siap bereskan masalah Garuda dengan satu syarat. Apa itu? Nah, ini ya dari bisnisindonesia.com ya. Oke. Saya bacain, ekonom senior Rizal Ramli mengajukan diri kepada Presiden Joko Widodo untuk membereskan PT Garuda Indonesia yang santer dikabarkan pailit. Rizal mengaku siap tidak dibayar dan tidak diberi jabatan apapun untuk membereskan perusahaan plat merah itu dari kebangkrutan. Asal Jokowi menghapuskan presidensial threshold, yaitu ambang batas pencalonan presiden. Diketahui saat ini Indonesia menerapkan ambang batas pencalonan presiden 20%. Menarik ya. Nah, ini ucapan dia langsung dikutip dari kanal YouTube-nya ya. Kagak usah gua diangkat jadi komisaris, preskom atau apapun, tapi gua kasih wewenang, gua beresin, pasti beres. Cuma syaratnya threshold presidensial dibikin 0. Dulu saya pernah kok menyelamatkan Garuda yang dibuat bangkrut sama kreditor tahun 2001. Ujar Rizal Ramli seperti dikutip dari kanal YouTube-nya Sabtu 23 Oktober kemarin ya. Mantan Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengklaim soal penghapusan presidensial threshold adalah solusi yang baik untuk bangsa Indonesia. Ini solusi yang bagus supaya sistem politiknya amanah, bersih, Ibu Rizal. Sekedar informasi, Garuda Indonesia terancam bangkrut. Kondisi ini tidak terlepas dari utang BUMN maskapai penerbangan ini yang sudah menggunung. Belum lagi kondisi keuangan semakin berdarah-darah akibat pandemi COVID-19 yang berimbas pada perjalanan udara menjadi terbatas dan jumlah penumpang anjlok drastis. Anjlok drastis. Garuda sejauh ini sudah melakukan PHK hingga pengembalian pesawat pada lessor pemilik pesawat ya. Maskapai flag carrier ini juga tengah menghadapi sidang gugatan penundaan kewajiban pembayar utang yang bisa berujung pada status pailit. Ini kutipan dari tayangan pernyataan Rizal Ramli dalam videonya. Jadi kalau di luar sistem kita memperjuangkan sesuatu harus benar-benar ulet karena kan nggak ada kekuasaan. Iya. Butuh waktu dan nggak bisa. Tidak ada kekuasaan dan tidak ada insentif apa-apa. Iya. Dan nggak bisa Gitu. istilahnya gaya aktivis. Sekali demo dipikir menang gitu lah. Ya mana ada. Mesti berulang-ulang terus menerus konsisten isunya cuma itu doang. Nah kalau di dalam pemerintahan kita bisa cepat. Saya kan banyak sekali waktu di dalam PLN nyaris bangkrut kita selesaiin. Garuda mau dibangkrutin sama kreditor kita beresin. Ini Garuda mau bangkrut lagi nih. Iya, Abang boleh. sudah menawarkan jasa
berkuasa, tapi PDP menolak, katanya imbal baliknya terlalu politis. Hapuskan presidensial threshold. Itu kan wajar dong. Iya. Ini Garuda bakal bangkrut. Kita punya penerbangan nasional yang besar. Dan dulu membanggakan kan? Iya kan, dulu saya pernah nyelamatin 2001. Jadi saya bilang, gini deh, gue beresin. Kagak usah gue diangkat jadi komisaris, preskom, apa aja. Pokoknya gue dikasih wewenang buat beresin. Gue beresin pasti beres. Cuman syaratnya, tolong threshold presiden dibikin 0. Dibikin 0. Iya, itu malah solusi yang bagus supaya sistem politik kita amanah, bersih. Ini anak PDIP kagak ngerti apa yang diomongin. Dia ngerti karena belum dapat komando. Enggak mungkin. Garuda tuh masalahnya udah amat berat. Ini ke orang tiba-tiba saya bisa selesaikan, nggak usah bayar, gratis. Nah, betul nggak sih dia pernah selesaikan Garuda? Oh ternyata pernah, bos. Pernah ya. Seperti misalnya dimuat Detik Finance itu juga belum lama-lama amat, 28 Maret 2019 Rizal Ramli cerita pernah selamatkan Garuda dari kebangkrutan. Ini dari detik.com ya. Detik Finance maksudnya ya. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengaku mengambil 2 langkah saat awal masuk kabinet Presiden Joko Widodo. Ya, ini meminta agar pembelian pesawat PT Garuda Indonesia Persero Tbk secara jor-joran dikaji ulang dan mengkaji program listrik 35.000 MW. Ya, ini dua-duanya kontroversi ya. Untuk listrik 35.000 watt dia ribut bahkan sampai dengan berbantah kata dengan Wakil Presiden Tio Sukala. Untuk pembelian pesawat di Garuda dia ribut opini dengan Menteri BUMN waktu itu Rini Sumarno. Rizal pun kembali bercerita pernah menyelamatkan Garuda dari kebangkrutan di tahun 2000. Saat itu Garuda terlilit utang 1,8 miliar waktu itu ya. Kalau sekarang kali 14.000 berarti nilainya sekitar berapa? 14.000, 140, 172 triliunan, 180 triliun lah kurang lebih sekarang ya, kurang lebih ya. Jika tidak dibayar, konsorsium bank Eropa yang memberi pinjaman akan menarik pesawat-pesawat Garuda. Pemerintah lanjut dia kemudian mengancam konsorsium bank ke pengadilan lantaran pesawat yang dibeli Garuda kala itu hasil penggelembungan atau markup. Ini biasa hampir selalu terjadi pembelian aset-aset oleh pemerintah, oleh BUMN dilakukan dengan markup, mengangkat, menaikkan, menggelembungkan harga pembeliannya. Dan itu juga diyakini terjadi pada kasus Garuda sebelumnya. Sehingga ya kan kami katakan kami akan tuntut di pengadilan Frankfurt karena saudara konsorsium bank itu membiayai markup pembelian pesawat keluarga presiden. Harusnya 100 dinaikin 50. Saudara kasih kredit. Ujarnya dalam diskusi politik pembangunan infrastruktur di Jakarta Kamis. Iya. Setelah ancaman tersebut, konsorsium bank meminta damai. Dia bilang kondisi Garuda sebenarnya tidak masalah jika pembelian pesawat tidak dimarkup dan sebagainya. Nah, jadi cara-cara seperti itu bisa dilakukan ya. Bahkan Rizal Ramli pun punya bargaining yang kuat untuk bernegosiasi dengan para kreditor ya. Dan Garuda memang utangnya gede banget. Nah, tapi yang menarik adalah saudara, pertama Rizal Ramli menyatakan gratis, tidak usah dibayar 0 rupiah. Dia juga tidak ingin diangkat jadi pejabat apapun, komisaris ini atau apa segala macam, tidak ingin. Tapi menarik sekali, walaupun dia tidak minta bayaran, tidak minta jabatan apapun juga, tapi dia minta syarat. Syaratnya adalah hapus presidensial threshold yang 20% menjadi 0%. Kita tahu saudara, presidensial threshold 20% itu membuat rakyat Indonesia tidak memiliki pilihan. Karena hanya partai-partai tertentu yang punya jatah kursi parlemen 20 atau suara di parlemen 25%, begitulah tukar pulak baliknya, yang bisa mencalonkan calon presidennya, ya kan? Jadi partai-partai pun hanya partai-partai tertentu atau gabungan partai. Dan itu semua dibiayai oleh yang disebut para oligarki. Jadi siapapun yang maju menjadi calon, itu semua di belakangnya ada oligarki. Beda misalnya kalau presidensial threshold itu dihapuskan jadi 0%. Maka semua itu dibuka, semua orang yang berpotensi, yang mempunyai kemampuan, yang istilah kerennya putra-putra terbaik bangsa bisa maju mencalonkan diri sebagai presiden, baik individu, independen, atau
oleh partai-partai, tinggal diatur undang-undangnya bagaimana, apa tetap lewat partai, apa bisa individu, tapi 0%. Jadi partai seguram apapun bisa majukan calonnya. Dan ini membuat kita sebagai rakyat Indonesia punya lebih banyak pilihan calon. Calon dua orang siapapun yang menang, si A si B, itu yang menang adalah bohir. Si A si B bertarung sebagai capres, yang menang adalah oligarki, para bandar-bandar politiknya. Dan begitu orang ini menjadi penguasa, menjadi presiden, maka dia akan kembali membelakangi rakyat dan menghadap kepada tuannya dan siap berkhidmat. Siap, bos, saya sudah jadi presiden, saya akan melaksanakan perintah-perintah, bos. Dan itu terjadi. Hasilnya ada undang-undang Omnibus Law, hasilnya ada undang-undang Minerba, hasilnya ada revisi undang-undang KPK yang semuanya menguntungkan kelompok-kelompok oligarki, elit-elit politik ini, elit keuangan, elit politik, elit ekonomi. Tapi yang menarik saudara sekalian, kok Rizal Ramli itu begitu pedenya minta 0%. Walaupun kita tahu dia akan maju kalau itu 0%. Tapi kan mohon maaf, namanya orang bertarung ya. Namanya orang bertarung itu kan nggak selalu menang. Bisa aja kalah. Bertarung itu dua kemungkinan, menang atau kalah. Ya paling draw lah ya, kalau tinju ada draw ya. Kalau draw, maka yang menang adalah juara bertahan kan gitu kan, kalau nggak salah peraturan gitu. Tapi menang atau kalah dalam bertanding itu biasa. Dan Rizal maju dengan syarat seperti itu. Oke, gue beresin Garuda, gue nggak bikin bangkrut, gue bikin terbang lagi, kencang lagi, mengudara lagi, jadi maskapai terhormat, disegani, menguntungkan, dan sebagainya. Tapi syaratnya hapus. Jadi begini saudara, saya membacanya begini. Satu orang ini memang percaya diri. Dan kepercayaan dirinya itu memang ditopang oleh track record. Nah, itu penting tuh. Track record dia sebagai seorang yang berkemampuan, bertangan dingin menyelesaikan persoalan-persoalan perekonomian dan perpolitikan. Sebetulnya juga ekonominya baik makro maupun mikro. Makro masalah-masalah keuangan kenegaraan, mikro masalah-masalah perusahaan. Dia tercatat beberapa kali menjadi komisaris utama di PT Semen Indonesia, di BNI, beberapa, dan itu semua BUMN yang di tangan dia jadi melejit semua. Berarti kinclong lah kinerjanya. Jadi orang ini, Rizal Ramli ini memang percaya diri, dan itu ditopang oleh kemampuan yang bisa dibaca dari track recordnya, dari rekam jejaknya. Kedua, nah gini penting juga nih, kedua, saya kebayangkan kalau kalau ternyata Bang Rizal tidak terpilih menjadi presiden. Nah ini kan, tapi saya tetap melihat bahwa sumbangan dia untuk mengenalkan presidensial threshold itu sumbangan yang luar biasa. Boleh jadi, bisa saja dia tidak terpilih. Ya, dari bagaimanapun kan semua serba mungkin. Ya, dengan segala macam sebab lah, itu bisa mungkin. Tapi begitu dia bisa menggolkan 0% presiden threshold, maka rakyat Indonesia, tadi saya katakan, rakyat Indonesia berpeluang dipimpin oleh orang-orang yang memang punya kapasitas dan kemampuan. Bukan hanya dipimpin oleh para boneka oligarki si A, si B saja, nomor 1, nomor 2 saja. Karena selalu kan begitu. Kalau orangnya lebih banyak kan siapa aja bisa tampil. Begini. Bukan seperti sekarang, adalah boneka-boneka oligarki yang duduk di situ hanya untuk melayani kepentingan para juragan, donatur politiknya. Jadi pertaruhan Rizal Ramli ini luar biasa. Luar biasa. Kalau Rizal Ramli menang menjadi presiden, oh itu top, ya, insya Allah top, Indonesia akan bangkit, ekonomi Indonesia akan betul-betul meroket, istilah Jokowi, ya, betul-betul naik. Dia pernah mengatakan dalam tempo 2 tahun, 3 tahun ekonomi Indonesia akan tumbuh 10% berturut-turut. Gila nggak? 10% bos. Zaman sekarang Jokowi hanya janji 7% sejak 7 tahun yang lalu tidak pernah tercapai. Belum pada tahun berikutnya akan bisa 10, bisa double digit. Itu kalau dia terpilih. Tapi kalau tidak terpilih, biar dimanapun dia sudah memberikan sumbangan besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tinggal sekarang Jokowi. Apakah Jokowi setuju untuk memberikan kesempatan, tantangan kepada Rizal Ramli untuk memperbaiki Garuda? Karena ini levelnya bukan cuma Erick Thohir, ya. Erick Thohir memang Menteri BUMN, tapi ini sudah keputusan Presiden. Kalau Presiden mengatakan, oke Mas Rizal, oke Pak Rizal, saya beri kesempatan, dan saya setuju, saya akan perintahkan
parlemen yang sekarang sudah dikuasai eksekutif ya. Ingat gak Rizal Ramli mengatakan ini bukan trias politika tapi ini United Oligarchy ya. Trias politika itu ada apa namanya, ada eksekutif, yudikatif dan legislatif, tapi dia menyebut ini United Oligarchy. Kenapa? Karena eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah dalam tangan yang sama. Tangan siapa? Tangan oligarki. Dan sekarang di parlemen udah 81% lebih Jokowi menguasai parlemen dengan bergabungnya PAN. Nah, kalau misalnya Jokowi setuju memberikan kesempatan kepada Rizal Ramli untuk menyelamatkan Garuda, maka dia akan mengatakan, teman-teman semua anak buah yang di parlemen, oke, kita bikin aturan hapus 0% kan presiden threshold vote. Itu saudara, kalau Jokowi bersikap negarawan. Kalau Jokowi benar-benar ingin meninggalkan legacy, warisan yang bermanfaat bagi negara. Tapi kalau dia ingin masih main-main, masih ingin 3 periode, masih ingin nambah jabatan 3 tahun, masih ingin begini ya sudah. Walaupun risikonya Garuda bangkrut, Indonesia tidak punya flag carrier lagi, ya emang gue pikirin. Jangan tanya saya loh, saya udah tahu kan begitu. Nah, saya melihat rekam jejak Jokowi, mohon maaf, tidak yakin. Tidak yakin Jokowi akan memberikan kesempatan seperti itu karena bayarannya, walaupun 0%, bayarannya walaupun bukan jabatan macam-macam yang diincar Rizal Ramli, tapi mengenalkan presidensial threshold berarti Jokowi akan melawan kepentingan para oligarkinya. Itu penting. Pertama, apakah dia mau? Kalaupun dia mau, apakah dia berani? Ah, itu saudara sekalian. Ya, gitu dulu ya. Menarik sekali, kita tunggu apakah bagaimana kejadian berikutnya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.